Maaf. Permisi. Maaf, maaf. Dia benar-benar buru-buru. Penggak Luo. Ai, kamu di mana? Lantai 1, masuk lift. Cepat, ya. Sudah kubilang Bos Feng sedang tidak mood hari ini. Seberapa buruk? Sekali dalam 10 tahun atau 100 tahun? Terlalu buruk sampai kamu bisa menganggur di sana. Maaf, lift kelebihan beban. Ada yang mau keluar? Aku buru-buru kerja. Atau mungkin, kamu bisa keluar dulu? Aku? Maaf, tapi aku bukan yang terakhir masuk. Dia? Untuk kepentingan bersama, atau kita semua tidak bisa naik. Kamu tidak bisa satu menit berikutnya. Sialan. Satu atau dua menit akan menunggu. Tolong, kita semua ada urusan besar. Tentu saja, 1 menit penting. Pelanggan bisa membatalkan pesanan karena keterlambatan 1 menit. Seorang urusan besar. Oh, maaf. Kami benar-benar ada urusan penting. Jadi bisakah kamu naik lift berikutnya? Tidak, Pak. Urusanku tidak kalah penting. Permisi. Ini kartu namaku. Silakan ambil. Apa? Apa maksudmu memberikan ini padaku? Aku tahu kamu seorang pengacara. Apakah itu berarti pekerjaanmu sangat penting? Kamu harus naik sebelum aku, meskipun kamu yang terakhir masuk. Tidak. Aku hanya ingin bilang jika kamu kehilangan pekerjaan karena ini, kamu bisa hubungi aku. Untuk apa? Aku bisa membuat bosmu memberimu kompensasi yang cukup besar. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Aku tidak pernah bicara jika tidak bisa mewujudkan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Cepat keluar, kita terlambat. Terima kasih. Kita terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Maaf. Kamu ngapain? Maaf. Kita tidak punya waktu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Aku makanannya. Halo. Pesananmu. Lina, paketmu. Maaf, aku terlambat. Ada kejadian dalam perjalanan ke sini. Kejadian apa? Aku terjepit pintu lift saat mau masuk. Makanannya jatuh ke lantai, yang bisa kulakukan hanya kembali dan membuatkanmu yang baru. Aku minta maaf atas keterlambatannya. Ini bukan disebut kejadian, ini disebut kelalaian. Karena kelalaianmu, makanan jatuh ke tanah. Dan aku bisa memberimu nilai buruk. Itu kecelakaan, bukan kelalaian. Tolong jangan beri aku nilai buruk. Kalau begitu kamu bisa memberiku penjelasan. Apa arti kelalaian? Kelalaian adalah kegagalan untuk memberikan perhatian yang cukup pada sesuatu. Tapi aku benar-benar tidak terjebak karena kelalaianku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tolong pikirkan lagi. Apakah itu kelalaian atau kecelakaan? Kecelakaan terjadi secara tidak terduga, tidak disengaja, secara kebetulan. Aku terjebak di lift, baiklah. Kamu menang. Itu kecelakaan. Ya. Pesanan sudah dibatalkan. Kuharap kamu sudah belajar dari ini. Aku tidak ingin berikan nilai buruk. Bahkan jika kamu memenangkan kasusmu, dia selalu berusaha membalas dendam. Aku tidak benar-benar membatalkan pesanan. Jadi kamu ingin kurir itu berlari kembali padamu sebagai ungkapan terima kasih. Ketika dia tahu kamu tidak membatalkan pesanan, lebih dari itu, di hatinya dia akan mengira kamu orang baik. Dingin di luar, hangat di dalam. Kamu paham? Jangan seperti ini. Ini cara pria abad ke-18 untuk menarik perhatian wanita. Dan sekarang abad ke-21. Beberapa hal tetap konstan. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup. Itu juga konstan. Aku bisa pergi dan menjelaskannya ke manajermu. Kami menggunakan evaluasi robot. Bisakah kamu menjelaskan Miwakis Kibi ke robot? Bukankah kamu bilang selain kurir? Perusahaanmu penuh dengan robot? Ada apa? Aku akan ganti rugi kerugianmu sekarang. Dia tidak membatalkan pesanan. Dia tidak.
Tuan. Bisakah kamu membantuku? Istriku sedang melahirkan, tapi aku tidak bisa mendapatkan taksi. Tidak masalah. Terima kasih. Lau MA, tolong antar mereka ke rumah sakit. Kamu terlambat. Apakah rapat sudah selesai? Selesai 5 menit yang lalu. Kalau begitu aku tidak terlambat. Sudah kubilang bos sendiri yang memanggil rapat hari ini. Kalau begitu, aku akan pergi ke kantornya dan meminta maaf padanya. Dia sedang ada orang di kantornya. Kukira kau akan bilang ada hantu di sana. Halo, bos. Kamu di mana? Aku sedang dalam perjalanan ke kantormu. Bagaimana kalau aku kembali saja? Tidak. Kami sedang menunggumu. Mengingat kamu tidak hadir dalam rapat pagi ini, aku akan memberitahumu keputusan apa yang diambil. Aku setuju sekali. Aku belum memberitahumu. Dalam rapat, Direktur Feng menyarankan untuk menyebarkan amal kepada masyarakat umum. Jadi aku menyarankan untuk mendirikan kantor mediasi filantropi. Setiap pengacara harus bekerja di sana secara bergiliran. Tidak ada pengecualian. Aku sangat sibuk. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mencari pacar. Tidak, kamu baru saja bilang akan setuju dengan apapun. Ya, benar. Aku tidak menolak partisipasimu dalam amal ini. Tidak, kamu juga harus bertugas. Tentu. Aku tidak masalah kalau kamu menggantikan shiftku. Ya, kamu bisa pergi ke bid job dan mencari asisten. Tidak, bos. Aku punya. Lina karena sekretarismu. Bisakah dia membuat surat permintaan untukmu? Bisakah dia mengurus dokumen hukum untukmu? Dia tidak bisa melakukan keduanya. Dan yang terpenting, bisakah dia menggantikan shiftmu? Kita sedang berbicara tentang asisten. Seorang asisten pengacara sungguhan yang memahami hukum dan memberikan layanan hukum kepada klienmu kapanpun dibutuhkan. Aku seorang pengacara, bukan pelayan. Klienku sangat sadar untuk menghargai pekerjaanku. Dan sekarang kamu punya Ren Xiaonian, klien barumu. Dia sering meneleponku tengah malam. Aku bukan kamu. Dia tidak akan memperlakukanku seperti dia memperlakukanmu. Apa maksudmu? Maksudmu sikapnya berbeda tergantung orangnya. Atau kamu menyiratkan bahwa dia pikir aku tidak layak dihormati? Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir kamu pintar, tapi kurangnya sopan santunmu sangat mengganggu. Sopan santun diciptakan oleh orang jenius untuk menjauhkan diri dari orang bodoh. Lu Open. Oke, aku salah. Pengacara Hisai, aku meminta maaf padamu dengan tulus. Tidak ada lagi lelucon, dan aku akan selalu berusaha bersikap sopan padamu. Baik. Apakah kalian berdua sibuk? Tentu saja tidak. Aku sangat sibuk, bos. Saya ada klien baru yang akan datang. Dan untuk mencegahnya menelepon saya tengah malam. Saya harus menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Saya harus pergi, kalau tidak ada hal lain. Peranginya Jia, lihat. Kamu lagi. Sejujurnya, Luo Bin tidak pernah memaksamu melakukan apapun. Saya tidak memaksanya. Ini tugasnya. Benar kan? Mediasi adalah tugas seorang pengacara. Hisai, kamu yang mengusulkan mendirikan kantor mediasi filantropi ini. Dan meminta setiap pengacara bekerja secara bergiliran. Tidak masalah. Saya sepenuhnya di pihakmu. Saya akan melakukannya sendiri. Tapi, kamu yang mengusulkan. Kamu yang memulai dan melaksanakannya. Apa yang kita lakukan jika yang lain tidak mau bekerja sama? Kamu harus menyelesaikannya. Ini pekerjaanmu. Kita tidak melanggar hukum, kan? Tabung kamera jarum tidak termasuk dalam daftar perangkat terbatas. Bukankah kita sudah membahasnya sebelumnya? Jika dia mengakui pelanggaran, kita pasti menang. Jika dia berbohong dan menyangkal, kita balas sedikit dengan cara ini. Untuk ini, masyarakat punya mata yang tajam. Dan hakim harus menghormati kehendak rakyat, kan? Jangan gugup. Saya tidak gugup. Dia akan segera datang. Dia akan menekan saya dulu untuk menghilangkan kepercayaanmu pada saya. Ingat, jangan tertipu. Selamat datang. Kebetulan sekali. Jia Tongpeng, kamu kerja di sini. Seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Musuh? Kapan kita jadi musuh? Bagaimana bisa kamu lupa dalam waktu singkat? Kamu memaksa saya keluar dari lift.
Saya tidak menyangka kamu masih menyimpan dendam. Lalu apakah kamu akan bilang saya picik? Saya akan memintamu membawakan saya secangkir kopi. Kita akan membuatnya mengakui bahwa dia melanggar hakmu. Kamu meminta kulit harimau pada harimau. Kamu pikir dia akan takut ketika melihat perbandingannya? Mari kita lihat siapa yang lebih pandai bermain profesional. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik. Saya Teba ini kasus pertama yang diberikan padamu. Santai, kita hanya mengobrol. Aku tidak gugup. Ini klien saya, Nyonya Wu Meiwei. Senang bertemu Anda, Nyonya Wu. Saya Luo Bin. Halo, hai. Mai Fei dulu adalah magang saya. Dia mungkin sudah ceritakan hal-hal menarik tentang masa itu. Pengacara Luo, kami bukan di sini untuk bernostalgia, tapi untuk menyelesaikan kasus perusahaan Ren Xiaonian yang melanggar hak kekayaan intelektual Nyonya Wu. Xiao Mei, pengadilan belum memutuskan. Bagaimana bisa kamu langsung menyimpulkan perusahaan Ren Xiaonian melanggar hak kekayaan intelektual Nyonya Wu? Menurutku saat ini mereka cukup pasif. Jadi Luo Bin datang. Langsung saja bicara padanya. Jika mereka tidak mengakui pelanggaran, tidak perlu banyak bicara. Dia akan langsung pergi. Ini salahku. Aku tidak mengajarnya dengan baik. Aku ingat setiap kata yang kau ajarkan. Sekarang kau main serangan duluan untuk menekan kami. Kau hanya ingin klienku tidak percaya padaku. Aku tidak akan tertipu. Aku tidak mengajarkan itu padamu. Pasti ingatanmu buruk. Ingatanku baik. Kalau begitu kau pasti ingat, aku mengajarimu bahwa hukum bukan untuk memulai perselisihan, tapi mengakhirinya. Bukan untuk menciptakan perbedaan, tapi mencegahnya. Bukan untuk mengacaukan benar dan salah, tapi menyajikan kebenaran dengan adil dan kata-kata yang tepat. Pertama, kami minta pendapatnya tentang pekerjaan kami. Dia pasti akan bilang, pemikir hebat berpikir sama. Dan kebetulan mereka punya ide yang sama. Sudah lihat tawaran penyelesaian yang kami tulis? Ya, Manufacturing Mirror? pemikir hebat berpikir sama. Lalu dia terjebak dalam perangkap kami. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Mereka mengirim email ke Meiwei. Tidak hanya email, mereka juga menelepon. Saat itulah kau bisa membongkarnya. Katakan saja padanya, aku bertemu dengan si ini, si itu, dan si anu. Aku juga pergi wawancara kerja. Lalu dia tidak bisa membela diri. Maksudmu ide yang sama muncul pada kami? Sekretaris Ren Xiaonian meneleponku dan mengundangku ke wawancara kerja. Jadi ini bukan kebetulan. Aku hanya takut dia akan berbohong habis-habisan. Tapi bagaimana jika dia bilang tawaran penyelesaian tidak mirip? Lalu kami rekam momennya dan buat video untuk dibagikan online. Biarkan orang lain yang menilai. Lalu, jika mayoritas orang menganggapnya tidak jujur, maka ucapannya akan ditolak di pengadilan. Nyonya Wu, pengacara yang baik tidak pergi ke pengadilan. Sebenarnya, aku datang hari ini untuk... Permisi, kopi Anda. Terima kasih. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Tidak, terima kasih. Maaf mengganggu. Anda hanya ingin mengatakan Anda di sini hari ini untuk... Nona Wu, ini adalah perjanjian. Rennes Fashion, atas nama Ren Xiaonian, berharap Anda bisa menjadi kepala desainer mereka. Jika Anda ingin kami menarik gugatan, Anda harus mengakui pelanggaran terlebih dahulu. Kami tidak kasih apapun. Lalu mengapa nggak untuk berdamai? Karena kami tidak ingin menjadi musuh desainer berbakat seperti Anda. Lalu bagaimana Anda menjelaskan kemiripan antara karya Rennes Fashion dan Nona Wu? Dan Anda baru saja mengakui bahwa hasilnya sangat mirip. DNA manusia sangat mirip dengan DNA simpanse. 96% mirip, tapi pasti tidak ada yang akan mengatakan Anda sama dengan simpanse. Nona Wu, saya sangat menyarankan Anda untuk meminta saran dari pengacara lain. Dan lihat apakah kami telah menawarkan yang terbaik untuk Anda. Baiklah. Permisi, saya perlu ke kamar kecil. Silakan. Maaf. Kalian saling kenal. Siapa? Gadis kopi itu. Dia adalah orang kepercayaan klien saya. Kami berteman.
Itu tidak ilegal. Itu legal. Tentu saja. Mengapa saya merasa Luo Bin memberikan kesan sebagai orang baik? Saya pikir dia tidak memasang perangkap. Anda penggemar buta. Jika Anda menandatangani ini, Anda terjatuh. Seserius itu? Dia bilang saya berbakat. Tolong ingat baik-baik bahwa dia adalah pengacara Ren Xiaonian. Dia mewakili Ren Xiaonian, dan tugasnya adalah melindungi kepentingan Ren Xiaonian meskipun dia tahu betul tentang perilaku buruk Ren Xiaonian. Benarkah? Tapi saya masih berpikir dia benar-benar menghargai saya dengan mengundang saya menjadi kepala desainer. Sayang, itu kualitas profesionalnya. Dia baru saja menjual Anda, dan Anda menghitung uang untuknya. Mengapa Anda bilang dia menjual saya? Di bawah kontrak ini, Anda adalah kepala desainer mereka. Artinya, semua karya Anda milik Ren S Fashion. Mengerti? Artinya, mereka memberi Anda cek kosong, kepala desainer, sebagai ganti semua karya Anda. Aku rasa Luo Bin terlihat baik. Dan tiba-tiba ada jebakan besar untukku. Tiba-tiba ada jebakan besar untukmu. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena ini pekerjaannya. Apakah dia perampok? Mari ubah syaratnya. Apakah kamu membuat perubahan? Apa yang kamu ubah? Aku tidak yakin. Syarat lainnya baik. Kita bisa bernegosiasi. Tapi yang ini tidak masuk akal. Harus dihapus. Kalau begitu kita selesai. Kamu bisa menuntut Ren Xiaonian 5 juta, sekaligus meminta maaf. Tapi sekarang kamu meminta pembayaran 5 juta dan permintaan maaf. Itu hal yang sama, jadi kenapa perlu rekonsiliasi? Artinya, bahkan jika kita kalah, hasilnya tetap sama. Itu berbeda. Apa yang berbeda? Jika kita bawa ke pengadilan, dan pengadilan berpihak pada kita bisa mendapatkan denda 5 juta. Tapi jika rekonsiliasi, menurut draft perjanjian rekonsiliasi kamu, kita hanya mendapatkan posisi sederhana, kepala desainer. Sebelum pajak, dan hanya setelah mencapai kinerja tertentu. Itu masih lebih baik daripada kamu kalah dan tidak dapat apa-apa. Kami tidak takut dengan tuntutan hukum. Lagi pula, kami tidak punya rencana merger. Mari kita hitung, dan lihat siapa yang lebih menderita. Rencana merger bernilai miliaran tidak bisa terganggu oleh tuntutan hukum kecil yang sepertinya tidak ada habisnya. Apa yang mereka bicarakan? Izinkan saya mengingatkan kamu apa itu pemerasan dan pengancaman. Dalam proses merger atau pendanaan perusahaan, mengejar tindakan hukum dengan niat jahat untuk mengintimidasi. Perusahaan menyerahkan properti adalah pemerasan dan pengancaman. Jadi, jangan terlalu pintar dan melampaui batas. Tuntutan hukum kami normal. Kami tidak tahu rencana merger kamu saat kami mengambil tindakan hukum. Kapan kamu tahu tentang rencana merger? Baru saja. Jangan coba menipuku. Aku beritahu kamu, aku bisa membaca pikiranmu. Aku tahu apa yang ada di dalam dirimu dari wajahmu. Kamu membaca pikiranku dari wajahku. Apakah kata merger ada di sana? Kalau begitu bacalah aku lagi. Dan lihat apakah kata win-win ada di dalam diriku. Bagaimana? Kami setuju dengan 5 juta, tapi kamu perlu menarik tuntutan dan berjanji. Untuk yang menuntut dengan alasan yang sama lagi. Kita berdua mundur sedikit dan saling memaafkan. Pada saat yang sama, saya menawarkan Anda kesempatan kerja. Kami tidak akan mundur, bahkan setengah langkah pun tidak. Bukankah seharusnya Anda bernegosiasi dengan klien Anda? Tidak perlu. Kami tidak akan berkompromi. Sampai jumpa di pengadilan. Boleh saya tahu siapa yang mengambil keputusan? Saya adalah pengacara dan saya yang mengambil keputusan. Perjanjian ini berlaku sampai kami pulang kerja hari ini. Kami pulang kerja pukul 6.30 sore ini.
Bisakah Anda berhenti ikut campur dalam kasus saya? Tidak. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah negosiasi gagal? Jangan beri saya ini. Saya tidak memahaminya. Saya akan mendengarkan Anda. Saya pikir ini situasi yang saling menguntungkan. Halo, kita bertemu lagi. Hello. Apa Anda bilang? Makanan di ruang makan ini enak. Lihat, udang, dan sebagainya itu. Mereka terlihat segar. Coba yang ini. Saya tidak lapar. Jangan bilang Anda sedang mencoba menurunkan berat badan. Ya, saya katakan ini. Setiap orang perlu makan 1 telur per hari. Untuk nutrisi yang cukup. Lihat telur ini. Sangat lucu. Sangat enak. Benar-benar enak. Tapi saya akan untuk makan. Atau nanti habis. Ayo, saya tidak akan makan. Ayo. Saya tidak butuh. Oh tidak. Tolong tutupi saya. Saya tidak akan membiarkan bos mengenali saya. Tolong. Ji Chuan, bisa tolong ambilkan saya sup? Yang mana? Sup Sayer. Departemen SDM mengungkapkan bahwa sampai sekarang Ji Chuan telah memecat 4 orang. 4 orang? 1 sopir, 1 direktur, 1 akuntan dan 1 arsitek. Dia bahkan memecat arsitek? Saya dengar alasannya karena tidak mengikuti aturan pakaian. Saya tidak khawatir tentang ini. Saya selalu mengikuti aturan pakaian. Dengan tepat. Legit pula. Tuan Xiaobo yang paling menyedihkan. Kudengar tahun lalu istrinya melahirkan anak kembar. Dia pikir gajinya cukup baik, jadi dia mengundurkan diri dan tinggal di rumah untuk merawat anak-anak. Kali ini terlalu buruk. Mereka sangat menyedihkan. Maaf, apakah ada tempat di sekitar sini yang menjual susu segar? Tidak tahu apakah ada sesuatu yang baru. Berita terbaru mengatakan bahwa tujuan berikutnya adalah departemen terjemahanmu. Tunggulah saja untuk dipotong stafnya. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Siapa aku? Dulu aku adalah resepsionis di perusahaan kita. Aku dulu adalah wajah perusahaan kita. Tidak ada yang tidak aku ketahui. Kudengar, Wang Lichuan mengatakan bahwa tidak perlu ada departemen terjemahan. Karena itu, dia ingin mencari perusahaan terjemahan. Outsourcing semuanya. Benarkah? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tuan Kuan, apakah posisi yang kamu sebutkan kemarin masih kosong? Tolong jangan mempekerjakan orang lain. Aku membutuhkannya. Oak, sampai jumpa malam ini. Miming, kamu benar-benar tidak setia. Hanya memikirkan dirimu sendiri di saat sulit ini. Kamu tidak peduli dengan kami, ya? Kamu adalah kepala departemen terjemahan kami. Itu tidak adil. Kamu bahkan memohon bonus kepada Tuan Sang. Di pesta akhir tahun kita. Otak Zebra. Semuanya sudah dipikirkan. Benar, kali ini, kamu harus mengatakan sesuatu yang baik tentang kami. Di depan Wang Lichuan. Tolong jelaskan ini. Ini Wang Jichuan, bukan saudaranya. Bagaimana aku bisa membantu kalian? Tidak akan ada gaji jika aku membuatnya marah. Meskipun pakaian orang jahat seperti orang tua pembunuh, kalian tidak perlu khawatir. Aku menemukan caranya. Apa itu? Ji Chuan cukup tampan. Tidak tahu apakah dia masih lajang atau tidak. Jika tidak, biarkan aku menggunakan jebakan kecantikan. Mungkin itu bisa mengubah situasi kita. Pergi ala pedaku. Jangan biarkan penampilannya menipu. Jika kamu ingin menang, kamu harus melewati Pacifix. Dia memiliki hati yang keras seperti batu. Dia sangat cerewet dan otoriter. Kamu akan sangat menderita jika bersamanya. Benarkah? Aku baru saja bertemu dengannya di koridor. Dia terlihat baik dan lembut. Tidak seperti yang kalian katakan. Xiao Ting, kamu tidak tahu bagaimana rupanya. Saat dia sedang tawar-menawar, Baiklah, aku anggap kamu temanku. Aku akan beri diskon 50%. Sutradara dan aku baru saja sepakat diskon 20%. Kalau tidak, kita tidak perlu berdiskusi lagi. Ini harga terendah. Tidak bisa turun lagi. Baiklah, aku akan tambah 10%. Bagaimana? Kalau tidak, kita tidak perlu berdiskusi lagi. Baiklah, aku akan tambah 5% lagi. Aku benar-benar tidak untung. Aku hanya ingin berteman denganmu. Aku sudah memberikan yang terbaik. Sudah cukup? Kalau tidak, aku juga punya atasan. Bagaimana aku menjelaskan pada mereka?
Tuan Wang, Kamu. Apa maksudmu? 10% lagi? Kamu tidak mengikuti aturan. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu. Ini transaksi yang merugikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin darahmu. Aku hanya punya lemak, tidak ada darah. Satu kalimat saja, tanda tangan atau tidak? Oke, tanda tangan. Anggap saja diet. Tuan Wang, ada film yang menurutku harus kamu tonton. Apa itu? Vampire. Baiklah, aku akan nonton kalau ada waktu. Baiklah, jangan menakut-nakutiku. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara kedua saudara ini. Mereka tidak normal. Satu benar-benar pandai tawar-menawar. Satu benar-benar pandai memenangkan proyek. Satu wajah hitam, satu wajah putih. Mereka pasangan yang sempurna. Dia benar-benar seorang wanita muda. Tapi dia mulai diet. Xiao Qiu, kamu tidak bisa makan sesedikit ini. Kami adalah penerjemah, kami tidak boleh tidak sehat. Menjerti? Baiklah, aku akan memperhatikannya. Perutmu baik hari ini ya. Aku belum pernah melihatmu makan sebanyak ini. Aku sedikit lapar. Kamu bisa minum ini? Ayolah, kamu tidak bisa makan sebanyak ini. Beri aku sedikit. Telur ini sudah digigit. Koki ini harus diganti. Tolong jangan terlalu curiga. Apakah ada orang lain selain aku? Kamu memakannya? Kamu terlihat sangat familiar. Pernah bertemu? Pasti tidak. Apakah kamu sudah jelas sekarang? Sepertinya ada sedikit yang familiar. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Kamu tidak bisa tidak membayarku. Tolong bersihkan dengan hati-hati. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu gajimu. Lebih lagi, aku akan menghubungi manajermu. Aku akan memberitahunya tentang performamu hari ini. Kamu bisa mencoba jika tidak percaya. Jangan berpikir bahwa kamu punya uang. Kamu bisa menghina dan meremehkanku. Hubungi saja dia. Dia akan mempercayaimu. Bayar kekecewaan padamu. Aku harus melewati kompetisi yang sangat ketat untuk ditugaskan di sini. Jika yang terjadi, aku tidak akan bekerja untuk Diana lagi. Kamu pikir aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan jika aku tidak menyenangkanmu ya? Aku ingin bertemu manajer Xiao. Aku membersihkannya. Biar aku yang melakukannya. Kamu harus meminta maaf padaku dulu. Minta maaf untuk apa? Kamu merusak properti orang lain. Tapi kamu juga membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu menyuaikan insektisida pedagang. Kamu memiliki ingatan yang sangat baik. Persaingan. Cepat. Jika kamu tidak bisa membersihkannya atau merusak warnanya, kamu harus bertanggung jawab. Kamu bukan orang yang dermawan. Kenapa aku harus dermawan?
kepada wanita seburuk kamu? Boleh aku pinjam beberapa alat? Permisi, apakah kamu punya kain? Atau pembersih kaca? Kami tidak punya. Kamu bisa tanya di sana. Terima kasih. Sama-sama. Halo, boleh aku pinjam kain dan pembersih kaca? Terima kasih. Aku akan mengembalikannya nanti. Terima kasih. Ji Chuan, aku mencari kamu. Ada apa? Aku berubah pikiran. Kamu harus mengambil posisi setelah aku meninggalkan Shanghai. Kenapa? Kamu harus fokus pada gambarmu. Biarkan aku yang melakukan yang lain. Aku akan menanganinya dengan tuntas. Oak? Tuntas? Maksudmu? Kamu memecat karyawanku dengan tuntas. Jangan lupa bahwa statusku lebih tinggi darimu dalam administrasi. Bahkan ketika aku belum mengambil alih, aku berhak memecat mereka. Kamu tidak bisa memecat siapapun tanpa tanda tanganku. Bahkan seorang sopir. Sopir? Kamu harus memanggilnya orang tua. Dia hanya menyetir sekali seminggu. Cari uang terlalu mudah ya? Apa yang dia anggap GMF sebagai mesin pencetak uang? Perusahaanku bisa menghasilkan uang. Aku punya caraku sendiri. Aku tahu perusahaan bisa menghasilkan uang. Tapi jika kamu berdasarkan caraku untuk melakukannya, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak ingin mengikuti caramu. Baik. Bisnis adalah bisnis. Oh? Sophie. Pesankan tiket untuk Ji Chuan ke Zurich. Sesegera mungkin. Aku harap besok aku bisa mendapatkannya. Kamu pesankan tiket untukku? Aku harus memberitahunya nomor pasporku. Ayolah. Biarkan aku bicara dengannya. Sophie. Kamu harus memesan tiket itu. Tapi kamu harus ganti nama. Ganti jadi Wang Lichuan. Hei, Mbak, tolong beritahu presiden bahwa Lichuan akan pergi keesokan harinya. Yihun kamu. Baik. Tidak apa-apa. Tidak ada. Yihun. Aku sudah menutup telepon. Tetap tenang. Kita ini pria terhormat. Lepaskan tanganmu. Kamu hanya punya 3 bulan untuk transfer. Selain itu, proyek Lisa harus segera dimulai. Aku tidak akan kembali. Bukan aku yang ingin kamu kembali. Tapi kakek kita. Aku tidak peduli. Apa yang harus aku katakan padanya? Aku tidak peduli. Baik. Aku tidak akan ganggu karyawanmu lagi. Bisa kamu terbang kembali sekarang? Kamu bahkan tidak bisa sentuh satu pun dari mereka? Baik. Kamu harus panggil semua mereka kembali. Ini tidak baik. Kita sudah selesaikan prosedurnya. Aku merasa malu. Kamu tidak perlu pedulikan prosedur. Ada departemen SDM. Yang kamu butuhkan hanya 1 telepon. Baik. Karena kakek, aku setuju. Kamu harus ingat ini. Halo. Halo. Maaf, kamu.
Bersihkan putih telurnya. Bersihkan putih telurnya? Aku beritahu ini. Jangan jadi ayah. Aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Kamu baru saja kehilangan pekerjaan, kan? Tidak masalah. Dipecat oleh orang seperti ini bukan hal buruk. Peribahasa bilang, lain kali lebih beruntung. Atau juga, masih banyak ikan di laut. Maaf tapi kalimat-kalimat itu, aku tidak mengerti. Apa artinya masih banyak ikan di laut? Kamu orang Tionghoa perantauan? Maksudku, apa yang dikatakan Tuan Wang padamu? Kamu tidak perlu mengingatnya. Itu semua omong kosong. Lalu kelas pekerja kita harus bekerja sama. Bekerja sama? Bagaimana bahasa Inggrismu? Mungkin kosakatanya oke. Bagaimana dengan komunikasi? Tidak masalah. Sebenarnya aku sedang belajar di Amerika. Sebelum datang ke Shanghai, aku bekerja di sana. Kamu orang Tionghoa perantauan di Amerika? Kewarganegaraan Swiss. Aku besar di Swiss. Izinkan aku perkenalkan diri. Aku Wang Lijuan. Halo, aku Xie Xiaqi. Aku akan membantumu mencari pekerjaan. Jangan khawatir. Bagaimanapun, tolong bantu aku pegang ini. Terima kasih. Besok akan ada pekerjaan di sini. Ini adalah negosiasi bisnis internasional. Mereka akan bernegosiasi selama 2 jam. Biaya perjalanan dan biaya terjemahan total 1.600 yuan. Aku akan memberimu 800. Sebenarnya aku harus pergi, tapi aku tahu kamu dalam kesulitan. Jadi aku memberimu separuhnya. Ini mungkin membantumu. Membeli susu untuk anakmu selama sebulan, kan? Ini nomor teleponku. Aku punya alamat mereka. Maaf, kurasa kamu salah paham. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Aku percaya padamu. Kita akan menghasilkan lebih banyak uang. Kalau bekerja sama, ada juga lebih banyak peluang. Aku beritahu kamu. Penerjemah adalah pekerjaan yang potensial. Aku percaya padamu. Semuanya akan baik-baik saja. Tunggu. Sebenarnya, aku tidak bisa datang besok. Aku sangat sibuk. Benar, kamu baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti banyak hal yang harus dilakukan. Tidak masalah. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Jangan khawatir, banyak orang yang ingin membantumu. Baiklah, selamat tinggal. Lagi pula, kamu lebih kenal tempat ini dibanding aku. Bantu aku mengembalikannya. Ini milik petugas kebersihan. Terima kasih. Dah. Dah. Apa yang terjadi dengan Jing Wen hari ini? Dia tidak bilang apa-apa. Perlukah kita mengatakannya? Jika Jun tidak datang. Benar, sudah lama dia tidak ke sini. Haruskah kita membantunya? Minta nomor telepon atau apa? Aku tidak sebaik kamu yang suka ikut campur. Bagaimana bisa kita meminta hal-hal seperti itu, ha? Pria itu langsung kabur saat wanita itu datang. Omong kosong. Manager Xiao. Tidak apa-apa. Aku akan mengambil gaji penerjemahku. Kapanpun aku sempat. Makan malam di luar? Tidak perlu. Aku butuh bantuanmu nanti. Baiklah. Sampai jumpa Senin. Selamat tinggal. Xia Qiu, kamu benar-benar pandai mencari uang. Kita satu universitas. Aku seniormu. Sebenarnya aku tidak terlalu sibuk. Bagaimana kalau Xia Qiu? Jam pun. Kamu membuat kekaget. Sudah jam 3 pagi. Kita harus tidur. Aku hampir selesai. Lihat kantormu. Lihat suasana ini. Ada apa dengan kantorku? Tidak ada perubahan seperti itu. Aku tidak perlu berubah. Tahukah kamu bagaimana waktu tercipta? Itu ketika terjadi ledakan. Semuanya berubah. Setiap menit, setiap detik. Tidak akan sama seperti sebelumnya. Maka waktu pun tercipta.
Jika suatu hari nanti, semuanya berhenti. Masa lalu, sekarang, masa depan. Tidak ada bedanya. Ini adalah akhir zaman. Akhir dari alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Apakah ini berhubungan denganku? Nikmati hidupmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan pulang jam 3 pagi kan? Aku main sampai jam 3, oke? Lihat. Siapa Wang? Bang Lichuan, aku ingat. Kamu mau datang? Selamat datang. Bagus. Aku akan menunggumu di halte bus 933 malam ini. Sampai jumpa di sana. Kamu harus jadi penerjemah malam ini, kan? Aku menemukan rekan kerja. Siapa itu? Seorang sopir baru saja kehilangan pekerjaannya dari perusahaan asing. Sopir? Xie Xiaqiu, bisakah kamu lebih bisa dipercaya? Dia bukan sopir biasa. Dia belajar dan bekerja di Amerika. Kemampuan bicaranya sangat baik, begitu juga kosakatanya. Tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai sopir. Perusahaan asing juga kadang menyanyiakan bakat. Jangan khawatir. Percaya padaku. Siabo, bagaimana naik bus ini? Berapa harganya? 2 yuan sekali, bayar saja saat naik. Kamu punya uang kecil? Tidak. Boleh pinjam? Oak, tunggu sebentar. Tuan Wang, busnya penuh. Lebih baik naik mobil. Tidak perlu. Kamu bisa pulang dulu. Aku akan menghubungimu jika perlu. Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu. Jangan khawatir. $933. Kamu yakin tahu alamatnya? Ya, pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah lewat sini berkali-kali. Benar? Jangan khawatir. Aku sangat mengenal Shanghai. Benar, lihat ini jika kamu tidak percaya. Ini peta yang aku gambar sendiri. Semua tempat yang pernah aku lewati. Aku menggambarnya berdasarkan ingatanku. Ini adalah tempat yang harus kita tuju. Kamu yang menggambarnya sendiri? Kenapa aku tidak mengerti? Bintang dan panah ini melambangkan apa? Ini adalah tempat yang harus kita tuju. Tapi, aku tidak menggambarnya. Kamu sedang apa? Biarkan aku memandu. Ayo pergi. Ini dia. Ayo pergi. Halo, aku Xie Xiaqiu. Dia Bang Lichuan. Kami adalah penerjemah yang diperkenalkan oleh Chen Meihuan. Akhirnya kalian berdua datang juga. Kupikir kalian terjebak macet. Aku sekretaris Direktur Li Xin. Perusahaan kami ingin mengimpor bahan baku dari Italia. Sekarang mereka mengirim 3 orang untuk bernegosiasi dengan kami. Mereka punya penerjemah?
Mereka semua mengerti bahasa Inggris. Xiaqiao, kakak. Tinggal 5 menit lagi rapat dimulai. Mari kita persiapkan. Tolong persiapkan dengan baik. Astaga, aku baru saja bertemu mereka. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bagaimana bisa? Kamu bahkan bisa mengerti bahasa Inggris India waktu itu. Aku baru tahu bahwa dari 3 orang itu, 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Mereka semua berbicara bahasa Italia. Mereka hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Aksen mereka sangat kental. Aku berbicara dengan mereka setengah hari. Mereka tidak mengerti aku. Aku tidak mengerti mereka. Lagi pula, mereka bilang bahasa Inggrisku bermasalah. Aku tidak akan menerima pekerjaan ini kalau tahu begini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bahasa kedua kita adalah bahasa Jepang. Baiklah, Bang Chuan. Kamu orang Swiss, kan? Swiss punya 4 bahasa resmi. Kamu pasti mengerti setidaknya 1, ya? Aku mengerti 3 di antaranya. Jerman, Prancis, Italia. Genius. Malaikat. Kehendak Tuhan. Kalian berdua harus cepat. Aku ada urusan lain. Oak. Selamat tinggal. Oh. Lewat sini. Terima kasih untuk hari ini. Aku pasti dalam kesulitan tanpamu. Sama-sama. Ini upahmu, ambil. Terima kasih. Semuanya tampil baik hari ini. Terutama kamu, luar biasa. Asisten Lee, jumlah ini tidak benar. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, harusnya 1,600. Hanya ada 800 di sini. Lagi pula, ada 2 penerjemah hari ini. Menerjemahkan 4 bahasa untukmu. Selain itu, kamu mungkin tahu, Jerman, Prancis, Italia. Biaya terjemahan jauh berbeda dengan Inggris. Kami bahkan tidak menagih selisih ini. Hanya jumlah ini, mau terima atau tidak. Yang ku beritahu, mahasiswa seperti kalian. Hanya penerjemah paruh waktu. Bahkan 200 yuan per jam terlalu banyak. Ini seperti memberi kesempatan berlatih. Jangan pergi, Asisten Lee. Jika perusahaanmu perusahaan yang baik, Tapiti Chanchimo. Berhenti menggangguku di sini. Aku masih banyak pekerjaan. Uang ini hasil kerjaku. Berikan uangnya atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bayarku beritahu. Aku tidak akan memakai jasamu lagi. Beraninya kau memukulku? Jangan berkelahi. Hentikan. Beraninya kau? Berani berkelahi. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Direktur Fang, dia hanya memberiku 800 yuan untuk biaya terjemahan. Dia pasti korupsi. Apa? Lee Sim, kenapa ini terjadi? Aku. Terima kasih. Silakan terima jumlah uang ini. Kamu harus menafkahi keluargamu, hidupmu lebih sulit. Kamu baru saja berkelahi untuk membantuku. Aku tidak menyangka. Penerjemahan adalah pekerjaan yang berbahaya. Benar. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku pikir kita harus duduk di sana. Baiklah. Tidak, aku bilang kamu langsung ambil saja. Tanganmu terluka. Tidak apa-apa, aku bawa plester. Jika kamu dalam situasi serupa, jangan pernah sama sekali mulai berkelahi dengan mereka. Kita sendiri yang membela diri kita sendiri. Kamu harus belajar menggunakan ekspresi wajahmu, bukan tinjumu saat mengungkapkan kemarahan. Saat dia memukulmu, kamu bisa melotot padanya dengan marah. Benar kan? Menyeramkan? Lihat, menakutkan? Kamu pikir begitu? Pasti menyeramkan, kan? Sudah kubilang, kamu terlalu takut sampai tertawa. Sekarang, tempelkan ini. Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Kamu tahu tidak? Sedikit menurutkan kening membuat orang menggunakan 42 otot wajah.
Sementara meninju hanya menggunakan 2 otot. Benarkah? Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu. Kita ada pekerjaan penerjemahan lagi jam 6 sore. Hanya 1 jam. Tidak akan capek. Mau ikut? Tidak, aku tidak mau. Itu waktu kopiku. Waktu kopi? Kamu pikir kamu punya banyak uang? Kamu sekarang pekerja paruh waktu. Gaji tidak stabil hari ke hari. Sekarang kamu bilang punya waktu kopi. Kamu bercanda? Aku benar-benar tidak mau ikut rapat. Ayo. Hari ini, kamu membantuku. Biar aku traktir makan malam. Ayo. Kita pergi. Benarkah? Uang baru saja ada padamu. Kamu sudah ingin menghabiskannya. Bukan berarti aku akan pergi ke restoran mahal. Cari transportasi dulu. Ada taksi di sekitar sini? Taksi? Kamu tahu berapa biaya perjalanan ke pusat kota dengan taksi? Kamu pikir kamu kaya? Bisa hemat uang? Halte bus ada di sana. Ayo pergi. Lichuan, ada kursi di sini. Kemarila. Ambil kursi itu untukmu. Perjalanan panjang, kamu harus berdiri lama. Ayo, cepatlah. Aku benar-benar baik-baik saja. Kamu yang harus duduk. Ladies first. Kamu benar-benar pria sejati. Apa yang kamu lakukan? Aku memanfaatkan waktu ini untuk belajar kata-kata baru. Biar ku beritahu, untuk menjadi penerjemah profesional, kita harus meningkatkan kualifikasi setiap menit. Kamu ingat semua yang kukatakan? Enggak. Tidak, terima kasih. Aku bisa sendiri. Hati-hati, hati-hati. Aku sangat mengagumimu. Kamu bisa berdiri di bus begitu lama. Sudah lama aku tidak naik bus. Rasanya sangat berbeda. Nah, aku ingat ada restoran di dekat sini. Mari makan bersama. Oak. Apakah mahal? Tidak sama sekali. Baguslah. Terima kasih. Pilih hidangan. Kamu suka apa? Kamu saja, terserah kamu. Pilih makanan yang kamu suka. Tapi jangan pesan terlalu banyak. 1 cukup. Tapi kamu suka apa? Sudah kubilang. Terserah Celeramo. Tapi aku suka daging sapi. Tolong pilihkan beberapa hidangan. Dia suka daging sapi. Dengan senang hati. Oh, daging sapi ini enak. Tapi porsinya kecil. Tahukah kamu, setiap kali selesai menerjemah, aku selalu kelaparan dan ingin makan banyak. Jangan hanya makan salad, coba daging sapi. Daging sapi ini sangat lezat. Eyo. Di kampung halaman saya, kami selalu makan hidangan pembuka dulu. Di mana kampung halamanmu? Zurich. Zurich? Itu terdengar jauh dari sini. Saya sangat kenyang. Kamu kenyang? Bisakah kita memesan kue sekarang? Kamu masih mau pesan kue? Ini kue-kue Anda. Apakah kita benar-benar dapat kue? Tunggu, Nona. Saya pikir ada kesalahan dengan tagihan. Hidangan utama kami harganya 180. Total di sini 1.800.
Koma pasti salah tempat. Nyonya, total Anda benar-benar 1.800. Bisakah Anda memeriksa detailnya lagi? Tidak perlu. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu pesan makanan semahal itu? Mungkin kita bisa ingkar hari ini. Dan kehilangan semua uang yang kita hasilkan. Maaf, saya baru saja memesan. Saya tidak memeriksa daftar harga. Kamu tahu, mulut itu lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa uang yang sudah kita makan? Berapa yang kita hasilkan? 2 kali lipat yang kita habiskan. Aku akhirnya tahu kenapa kamu dipecat. Jujur saja, apakah kamu mencuri uang? Lupakan, kamu sudah dipecat. Dan butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin, kamu sedang dalam masa berlebihan. Bisakah Anda membungkus makanan yang belum habis? Dibungkus? Kamu masih mau bungkus sementara makanannya tinggal sedikit? Baiklah. Kita tidak bawa pulang lagi. Tapi kita tidak bisa menyia-nyiakan makanan. Meski hanya sedikit. Tapi, harganya 1.800. Aku harus menikmatinya perlahan. Oke, tidak perlu antar saya lebih jauh. Saya naik bus di sini. Saya harus bekerja malam ini. Kamu masih harus bekerja? Kamu butuh uang sebanyak itu? Saya tinggal di sini sendirian. Jadi saya mencari uang untuk jaga-jaga. Lagi pula, adikku sebentar lagi akan kuliah. Aku harus menabung dan membayar uang kuliahnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi kamu harus mengambil ini. Ini awalnya pekerjaanmu. Aku hanya membantumu. Dan baca sedikit pertama sekali saya. Ini berkat bantuanmu. Kamu harus mencari nafkah untuk hidup dan keluarga. Kita bagi jumlah ini menjadi 2. Jadi akan adil, tidak ada yang dirugikan. Kamu ingin berpisah dengan jelas seperti itu? Jika kamu mau, aku harus mengembalikan uangmu untuk makan. Oh, Dengarkan aku, penghasilan dari pekerjaan paruh waktu sebagai penerjemah tidak stabil. Jadi kamu harus terus berusaha. Jangan berpikir bahwa menghasilkan 800 terlalu banyak. Semua pekerja yang termasuk proletariat harus bersatu. Bis sudah datang, berhenti di sini. Sampai jumpa. sampai jumpa. Xiao Po, kemarilah dan jemput aku. Pak, totalnya sudah saat 9 yuan. Ini dia. Terima kasih banyak. Nyonya, ini kopi Anda. Maaf Anda menunggu. Terima kasih. 20 yuan, terima kasih. Pacarmu sudah menunggu selama 2 jam. Betapa baiknya Jamie pilot kamu. Benarkah? Semangat, semangat. Apa yang terjadi? Lihat Jingwen, dia tertawa sangat keras. Sampai tersenyum lebar. Benarkah? Kenapa begitu? Jika aku memberitahumu, jangan banyak bicara. Jun CK sudah datang. Rambutmu terlihat bagus. Salon mana yang kamu datangi? Tunggu sebentar, aku akan memberikan kembalianmu. Terima kasih. Gaya rambutmu sangat bagus, sungguh. Hei, haruskah kita membawakannya yang lain? Ini kopimu. Dia minum kopi biasa, ukuran kecil hari ini. Oke, sekali. Silakan ambil kembaliannya. Oak. Tuan, ini kopi Anda. Saya tidak sengaja menjelaskan. Saya sangat menyesal. Biar saya bantu membersihkan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Bagaimana keadaannya? Apakah Anda terbakar? Apa yang sudah kamu lakukan? Maaf, saya tidak sengaja menjatuhkan cangkirnya. Kamu yang melakukannya. Kalian berdua ambil lab dan bersihkan kekacauan ini. Sekarang juga, cepat. Baik, makasih. Cepat, cepat. Kami sangat meminta maaf atas hal ini. Dia staf baru, masih canggung kadang-kadang. Tolong, bisakah Anda memberikan tagihan laundry? Kami akan mengganti biaya Anda. Anda tidak perlu melakukan itu. Itu karena kecerobohan saya saat tidak sengaja menyentuhnya.
Bagaimana dengan laptop Anda? Laptop saya masih baik-baik saja. Biarkan saya bawakan Anda secangkir kopi baru. Tidak, terima kasih. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Tidak ada yang terlebih awal. Tidak, Mas. Hati-hati lantainya basah. Kami minta maaf. Bang Lichuan. Saya sangat menyesal untuk itu. Tapi terima kasih banyak atas bantuan Anda. Tidak apa-apa. Saya pikir Anda tidak tahu itu saya. Jadi Anda kaget kan? Benar? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Kapan Anda akan datang ke sini lagi? Saya sering datang ke sini. Pada kunjungan Anda berikutnya, biar saya berikan uangnya. Uang? Uang untuk memperbaiki laptop. Anda tidak perlu melakukan itu. Anda banyak membantu saya pagi ini. Tapi saya belum mengucapkan terima kasih. Ganti rugi tidak terkait dengan bantuan. Saya pasti akan mengembalikan uang Anda. Sungguh, tidak perlu melakukan itu. Saya tahu Anda orang yang dermawan, tapi aku bisa memanfaatkan kebaikanmu. Lagi pula, kamu sedang dalam masa sulit. Kalau kamu cari kerja atau lakukan apapun sekarang, pasti butuh laptop. Kalau kamu bersikeras, aku tidak akan kembali ke sini. Kemanapun kamu pergi, aku akan mencarimu. Dan uangnya harus dikembalikan. Aku tidak tahu harus bilang apa. Dah. Xie Xiao Qiu, kemari. Xie Xiaoqiu, aku lihat kamu semakin ceroboh. Kamu harus belajar mengendalikan diri. Kendalikan dirimu dari kecantikan. Kamu bukan yang pertama yang menjatuhkan cangkir kopi ke dia. Benar kan? Jia Tongpeng, kumisnya agak berantakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kumis itu daya tariknya. Itu namanya tampan, itu jantan, oke? Siapapun yang berkumis itu jantan. Aku rasa dia tukang pukul. Kalau kamu tidak pikir dia tampan, kenapa kamu tumpahkan kopi ke dia? Itu karena kecerobohanku. Xie Xiaoqiu, kalau kamu suka dia dan ingin mendekatinya, aku bisa mengerti. Rasanya, aku tidak bisa, tapi aku harus memberitahumu. Dengar atau tidak, terserah kamu. Jangan buang cintamu ke pria ini. Dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita manapun. Benarkah? Aku mohon pada kalian berdua. Dia mungkin orang biasa. Orang biasa bawa mobil mewah? Membawa mobil mewah tidak berarti dia pemiliknya. Bisa jadi dia sopir. Masuk akal. Apa yang masuk akal? Kamu tahu tidak? Banyak wanita salah pilih pria untuk dinikahi karena mereka tidak bisa melihat martabat seorang pria. Bukan berarti pria yang punya uang langsung jadi taipan. Hanya 1 dalam 3 generasi di silsilah keluarga. Kamu harus lihat sifatnya, perilakunya. Kamu pasti tidak bisa melihat itu. Cukup lihat tip yang dia beri. Kamu akan jelas lihat dia bukan sopir. Kalian berdua, aku merasa semudah menemukan orang miskin dan orang kaya. Kalau tidak semudah itu, bagaimana gadis penenun bisa menemukan penggembala sapi? Seperti yang kamu katakan, siapa yang bahagia dengan siapa? Kita tidak bisa memastikannya. Kedengarannya masuk akal. Apa yang masuk akal? Kembali bekerja. Ini Direktur Wang, di ulang tahun pertama anakku. Istriku bersikeras memberikanmu telur merah ini. Terima kasih banyak. Anakmu sudah setahun? Cepat sekali. Kenapa warnanya merah? Karena tradisi keluargaku. Telur merah melambangkan kemakmuran, kepuasan, dan kebangkitan. Direktur Wang, terima kasih telah menemaniku. Di momen penting seperti ini, jika aku kehilangan pekerjaan, aku tidak tahu bagaimana berbicara dengan keluargaku. Jangan khawatir, profesimu bagus. Aku yakin kamu tidak kesulitan mencari pekerjaan. Namun, terima kasih atas nama keluargaku. Jangan sungkan. Aku mengirimmu ke departemen administrasi untuk mengelola dokumen. Jadi, tidak ada yang menganggap pekerjaanmu mudah. Kamu tidak keberatan? Tidak, aku tidak. Direktur Wang, jangan khawatir. Aku akan berdedikasi pada pekerjaan. Terus lakukan apa yang kamu lakukan. Sampai jumpa nanti. Hati-hati. Terima kasih. Direktur Wang.
Xiao Hua baru saja memberitahuku. Kita harus memberikan uang cadangan kepada Fang Xi sebesar 20 juta yuan. Benar, kita sudah memberikan uang muka sebelumnya. Li Sa bilang akan dikembalikan di akhir tahun. Bahkan perjanjian pinjaman. Tidak ada satu pun. Kamu tahu saat Frank masih di sini. Kakeknya hanya berbicara lisan. Aku tahu janji Frank seperti kredit. Li Sha biarkan Frank. Pertama kalinya, dia menangani pengeluaran besar di Fang SH. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki uang apapun, lalu menyuruh kami memberinya uang muka? Jika dia tidak mengembalikan uang itu, apa yang akan kita lakukan? Selain itu, setelah Frank meninggal, Fang Xi langsung menjadi kacau. Siapa yang tahu bahwa Lisa bisa duduk di kursi ini? Suatu hari nanti, jika kita meminta kontrak sekarang, Lisa akan marah. Itulah mengapa saya tidak mencari Lisa. Saya mencari asisten Jike. Ye Keskiviko. Jike tidak mudah ditangani. Bagaimana kamu tahu? Aku menemukannya. 20 juta yuan. Itu bukan jumlah kecil. Aku hampir berdebat dengannya di telepon. Dia menyuruhku langsung mencari Lisa. Lies Yaka sekarang di Tiongkok? Baru saja datang. Dia datang untuk pemeriksaan di Qingdao. Kenapa? Sudah mulai dirancang? Baru saja mulai. Ayo kita temui dia. Tidak. Kamu bisa menangani ini. Kamu tidak perlu membawaku ke sana. Aku merasa tidak nyaman setiap kali berdiri di depan Lisa, oke? Kamu merasa tidak nyaman? Jadi aku tidak boleh pergi ke sana. Kita berdua perlu menanganinya. Bagaimana aku tidak seorangnya? Kamu bisa membantuku menghadapi situasi itu. Halo, selamat datang di toko kami. Halo, saya ingin bertanya sesuatu. 20.000 yuan. 20.000? Desain dan konstruksinya tidak sederhana. Jadi harganya tidak bisa diturunkan. Misalnya, jika laptop ini terkena air, berapa biayanya? Maksudmu memperbaiki papan utama? Papan seperti itu. Saya harus melihat situasinya terlebih dahulu. Tapi bisa jadi 20.000 yuan. 2.000 yuan? Saya tidak yakin ada 2 yuan, itu dibagi dengan. Kita harus melihat kenyataannya. Terima kasih. Gaji 2 hari lenyap begitu saja. Manajer Xiao. Maaf, aku sangat sibuk belakangan ini. Berhasilnya ada tur, hari-hari lainnya adalah konferensi. Aku tidak bisa meluangkan sedikit waktu pun. Ini uangmu. 2.400 yuan, kamu dapatkan. Terima kasih. Lain kali, beri aku nomor rekening bankmu. Akan lebih mudah jika aku bisa transfer ke kamu. Mener, Anda sudah memberikan gaji kepada saya dan mengajak saya ke restoran mewah seperti ini. Sungguh, saya membuat Anda menghabiskan banyak. Tidak apa-apa. Ayo makan. Bagaimana rasanya bekerja di GMF? Sangat baik. Apakah GMF adalah agen kerjasama Jiutong? Tidak juga, kami hanya bekerja sama dalam dokumen. Sebenarnya, kami punya kesempatan untuk kolaborasi jangka panjang. Dan seharusnya mengadakan rapat di sini untuk detailnya. Akhirnya, telepon kemarin membatalkan semuanya. Jadi aku pikir, aku harus menunggu sedikit lagi. Apakah kamu akan lulus? Masih ada 1 tahun lagi. Sudah mulai mencari pekerjaan? Belum. Kamu harus cepat menentukan targetmu. Bagaimana itu? Apakah kamu tertarik dengan perusahaan Jiutong? Ya, aku Tidak memaksa, hanya bertanya. sedang mendaftar untuk menjadi mahasiswa pascasarjana. Mahasiswa pasca sarjana? Itu bagus untuk menjadi peneliti profesional. Di bidang kita, semakin tinggi kamu belajar, semakin baik. Kita bisa tetap berhubungan. Perusahaan kami Jiutong selalu membutuhkan penerjemah profesional sepertimu. Jika kamu memanggil, aku akan datang. Ayo makan. Hasil belajarmu pasti mengesankan, bukan? Aku melihat latar belakangmu, kamu mendapatkan beasiswa Hongyu. Aku selalu mengandalkan beasiswa. Aku dulu seperti kamu, seorang siswa yang berasal dari pedesaan. Keluargaku tidak punya uang, tidak ada kerabat yang bisa dimintai bantuan. Yang bisa kulakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Apakah latar belakang keluargamu berasal dari revolusi Tongchen? Bagaimanapun juga, kamu berhasil. Kamu sendiri yang menjalankan perusahaan. Sukses? Di Shanghai, itu tidak disebut sukses. Ini baru permulaan. Pertama kali aku tiba di Shanghai. Aku hanya seorang siswa yang polos. Polos? Kampungan, sederhana, orang yang mudah ditipu. Aku sering menghadapi kesulitan dan kegagalan. Masa yang sulit, kan? Menurutku sekarang sudah lebih baik. Sekarang kamu sudah lebih kuat. Kamu juga. Cepat, ayo makan. Enak. Makan lebih banyak.
Berikan anggur merah itu kepada Tuan Liu. Jika dia minum anggur merah itu, masalah ini akan selesai. Bagus sekali. Ye Hun, Li Chuan, lama tidak bertemu. Benar, benar. Bagaimana kabar kakekmu? Kakekku sangat sehat. Sudah periksa galeri Qingdao? Aku di pesawat dan sudah memeriksa informasinya. Aku merasa bahwa galeri Vancouver dan Melbourne adalah contoh terbaik untuk kita. Mereka fokus pada standar lingkungan, memanfaatkan pemandangan laut, bahkan bahan modern. Kami berharap kamu bisa membuatnya lebih baik dari mereka. Hal penting lainnya adalah sistem peredam suara. Aku harap kamu bisa menemukan teknik peredam suara terbaru. Kami bisa menawarkan produk di bagian barat, dan bagian timur digunakan untuk konser rock and roll. Pusatnya adalah aula pidato. Jadi kamu harus membuat ruangan kedap suara, agar tidak saling mengganggu. Juga, Ji Chuan, duduk dulu. Kamu tidak perlu mengirimiku karpet dan tirai yang menjijikkan. Nyonya, sebenarnya tidak itu. Jangan pakai. Teori klasisme sudah meyakinkanku. Aku tidak perlu siapapun memberitahuku apa itu keindahan. Aku bilang tidak bagus, berarti tidak bagus. Oak. Li Chuan, kamu adalah direktur desain. Kamu tidak akan tinggal di Shanghai untuk pemantauan jarak jauh, kan? Itu masalahnya. Kami sudah meneliti tempat itu secara nyata. Saya menemukan kondisi lingkungannya tidak baik. Kesehatan Wang Li Chuan saat ini tidak memungkinkannya tinggal di sana lama. Tapi tahukah kamu, Fang Xi punya permintaan ketat untuk kategori ini? Li Chuan, menurutku kamu perlu tetap tinggal di Tanho saja. Aku akan pergi ke Qingdao besok. Aku akan tinggal di sana selama 4 bulan. Baiklah, minum kapamu. Jack bilang kamu punya sesuatu untuk kukatakan. Ah, tentang itu. Yang sedang dibangun. Berada di area Li Shui. Perusahaan kami GMF sudah membantu Fang Xi dengan uang muka bahan dan deposit. Biayanya 20 juta yuan. Kamu sudah bilang sebelumnya bahwa kamu akan kembali di akhir tahun. Ya, ada masalah? Tidak masalah dengan pembayaran akhir tahun. Aku hanya ingin mengatakan, akan lebih baik kalau kita punya kontrak. Dulu, kakekmu dan Frank berbisnis bersama. Mereka hanya melakukan transaksi lisan dan konfirmasi dengan jabat tangan. Kenapa berubah saat sampai di generasiku? Pernahkah Fang Xi membuat kesepakatan tanpa pembayaran? Ini, tidak, kamu belum. Kamu tahu, kami sedang mengembangkan bidang komersial ini. Ini sangat berisiko. Kami masih bertahan sebagian besar berdasarkan modal lain. Uang kami akan menjadi milikmu jika uangmu tidak diberikan di muka. Perusahaan desain komersial di kota ini bukan hanya milikmu. Biaya desainmu dibandingkan dengan Wagner Manchester di Amerika lebih tinggi. Aku tidak pernah menawar denganmu, kan? Tidak, kamu belum. Jadi ini seharusnya menjadi pengertian bersama kita. Mari berhenti di sini. Nyonya, itu yang perlu diselesaikan, kan? Camarilla. Nyonya, kami benar-benar percaya pada Anda. Tentang hal ini, Anda tidak perlu khawatir. Kami tidak akan meminta uang muka. Kami hanya ingin melihat bukti. Bukti apa? Maksud Anda apa? Jika suatu hari Anda menyeberang jalan dan tertabrak tapi tidak ada yang tahu, Fang Xi masih berhutang 20 juta yuan pada GMF. Haruskah Anda mengatakan itu? Sesuatu yang menyakitkan hati. Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan hati saya? Lalu, apakah GMF akan ikut jatuh bersama kita? Nyonya, tidak seserius itu. Benar kan, Wang Lichuan? Ini sudah hampir akhir tahun, kan? Beberapa bulan lagi sampai sana. Bagaimana dengan bunganya? Ini waktu apa? Ini bukan waktu untuk berurusan dengan mulut. Aku bisa melihat niatnya mencuri uang kita. Maka kita tidak perlu membicarakannya lagi. Dia bertanggung jawab atas 5 kategori kita. Jika dia marah dan mengembalikan dividen, kita dalam masalah besar.
Anda tahu. Baru saja dia masih berteriak seperti itu pada kita. Saya pikir di saat kritis ini, Anda bisa memancing amarah orang lain, saya tidak bisa. Kalau saya tahu apa yang terjadi, saya tidak akan membiarkan Anda ikut saya. Awalnya saya tidak ingin pergi. Anda yang membuat saya pergi. Juga. Berbicara dengan Lisa tidak ada gunanya. Hanya berputar-putar. Kekak. Apakah cabang di Shanghai kekurangan uang? Mengapa Anda tidak bisa mendapatkan 20 juta yuan darinya? Kami tidak. Apakah ini keputusan salah saudaramu? Biarkan saya berbicara dengannya. Apakah Anda yang meminta Li Chuan untuk mendapatkan uang muka Lisa? Ya, tentang itu. Kekak. Ini bukan kesalahan Ji Chuan. Kami tidak meminta uang kembali. Sudah saya katakan berkali-kali. Jangan salahkan para pendiri. Mereka membuat tanda. Perusahaan kita akan dalam masalah. Anda mengerti? Baiklah, semuanya sudah berlalu sekarang. Seorang pria terhormat tidak memiliki orang yang berpikiran sempit. Aku juga sudah memberitahu Lisa. Kapan kamu akan kembali? Kakek, aku masih harus mengunjungi Qingdao. Apakah kamu tahu bahwa galeri Lisa akan segera dibuka? Konstruksinya berbahaya, jangan ke sana. Aku harus pergi jika Lisa merasa tidak yakin. Aneh sekali. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Kamu tidak pernah menyadarinya? Mengapa kamu berusaha keras? Untuk galerinya? Tengga, Camo adalah prioritas bagiku. Pulang segera. Pulang segera. Baik, aku akan segera pulang. Selamat tinggal, kakek. Bolehkah aku sikat gigi di kamar mandi? Aku sangat tampan. Sampai aku akan terganggu jika melihat diriku di cermin. Lihat, hanya ketika kamu bilang, kakek tidak akan terlibat. Jika itu aku akan disalahkan. Kamu adalah penerus berikutnya. Siapa lagi yang akan dia salahkan selain kamu? Li Shafun sulit dihadapi. Bahkan lebih sulit daripada Frank. Namun, aku merasa Lisa akan mengembalikan uangnya kepada kita. Dia terburu-buru membuktikan dirinya. Bahwa dia sama berbakatnya dengan Frank. Jack? Baiklah. Oak. Terima kasih, terima kasih. Kita menang, uangnya akan masuk ke bank kita pada hari Jumat. Lihat. Halo. Halo. Seperti biasa, Ya, bisakah kamu pergi ke sana dan menungguku sebentar? Aku akan segera ke sana. Tidak, maksudku kamu harus menunggu di sana. Aku akan segera membawakan kopimu. simpan saja kembaliannya. Seorang pria yang memakai kemeja ungu. Itu mulia. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan mimisan jika terlalu bersemangat. Apakah kamu menginginkanku membantu kamu memikirkan caranya? Biarkan kamu menumpahkan kopi di bayunya. Aku bilang ini. Posisi terbaik adalah di celana. Kamu minta maaf, lalu bantu dia membersihkannya. Sudah, bisa serius sedikit? Oak, serious. Lihat aku, bagaimana penampilanku? Apa sudah oke? Oak, Dia bilang oke, beneran oke. Dia bilang oke, artinya sangat bagus. baiklah. Coba tebak, apakah dia akan berhasil meraihnya? Sudah kubilang sebelumnya, jangan cerewet, aku nggak tahu itu. Aku tahu, aku taruhan 1 yuan. Cuma 1 yuan yang kamu taruh.
Aku taruh 1,5. €1. Jingwen, aku mau kasih tahu sesuatu. Apa itu? Soal bernama Jessica, kamu siapa? Sebenarnya, aku kenal dia. Dia sudah menikah, punya 2 anak. Dulu dia sopir di perusahaan asing. Makanya dia selalu bawa mobil mewah. Nggak, maksud kamu apa? Yang mana dulu? Sekarang dia nganggur, lagi cari kerja. Nggak mungkin. Dia nggak kayak yang kamu bilang. Beneran, soalnya, aku dulu penerjemah di perusahaan itu. Aku pernah ketemu dia beberapa kali. Kamu bilang dia sudah menikah, terus cincinnya mana? Mungkin dia lupa pakai. Xie Xiaoqiu, jangan cerewet. Sebenarnya, biar aku kasih tahu, menurut analisaku, paling nggak dia punya 1 miliar. 1 miliar? Nggak mungkin. Aku sudah cariin beberapa kerjaan buat dia. Dia butuh kamu bantu cari kerja? Kamu tahu harganya jam tangannya berapa? Berapa? Segini, 3.000? Kamu sanggup beli? 300.000. Ketipu, kan? Maksudnya apa? Apakah itu berarti aku yang ditipu atau dia yang ditipu? Aku yang ditipu? Tidak mungkin. Jadi berarti dia yang ditipu. Produk tipe A harganya hanya 300. Jadi pasti itu penipuan. Hai. Ini sandwich tuna. Ini hidangan baru kami. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyukainya. Sudah dibayar, aku yang traktir. Terima kasih. Kamu baru saja ganti laptop. Betul. Aku ganti biaya perbaikannya untukmu. 2.000, aku tidak tahu apakah itu cukup. Kamu ambil saja, aku tidak butuh. Tidak, aku harus memberimu uang ini. Sungguh, aku tidak butuh. Kamu masih mahasiswa, kamu lebih butuh uang daripada aku. Tapi kamu sekarang menganggur. Kamu juga harus menghidupi keluargamu. Lagi pula, aku yang merusak barangmu. Wajar jika aku menggantinya untukmu. Kamu lebih butuh bantuan daripada aku. Kamu harus menerimanya. Terima saja. Sebenarnya, aku tidak terlalu butuh bantuan. Xiaoqiu, sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku bukan sopir. Dan juga, aku tidak menganggur. Masalahnya adalah, sopirku yang menganggur. Saudara memekatnya. Saudaramu. Dia bos besar. Tapi jangan khawatir. Aku sudah memanggil sopir itu kembali. Ada 4 orang dalam keluarganya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xiao Qiao. Wang Lichuan, kemasi barangmu sekarang. Ikut aku keluar. Xiaoqiu, dengarkan aku. Aku suka mobil sport. Aku juga suka mengemudikannya. Aku tidak tahu sejak kapan kamu menganggapku sebagai sopir. Lagi pula, aku tidak pernah bilang padamu bahwa aku sopir. Mungkin aku terlihat seperti sopir. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat itu? Aku akan, jangan datang ke sini. Berdiri saja di sana dan katakan padaku. Oke. Aku akan memberitahumu. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Dan lagi, dan lagi. Benar, kita telah bertemu lagi. Kita terus bertemu berulang kali. Tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Kamu sangat antusias, sehingga aku tidak bisa menolak. Kamu tidak bisa menolak. Aku pikir kamu benar-benar butuh uang. Itulah mengapa aku berbagi setengah dari semua peluang kerjaku denganmu. Aku tidak ingin menipu uangmu. Tapi waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku hanya tidur 5 jam per hari. 5 jam. Aku harus mencari uang untuk biaya sekolahku, biaya hidupku. Aku harus membayar utangku keluarga. Aku hanya ingin menghasilkan uang setiap menit. Bang Lichuan, Tuan Bang. Jika kamu ingin bersenang-senang, cari orang lain. Aku tidak bermain denganmu. Juga, jika kamu berani kembali ke kedai kopiku, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Juga, jika kamu berani kembali ke kedai kopiku, aku akan menumpahkan kopi padamu setiap kali aku melihatmu.
Apa yang kamu teriakkan dengan pelanggan di luar sana? Apakah kamu ingin mengusir pelanggan? Jika dia orang jahat, menurutmu dia akan begitu patuh? Dia tidak akan datang ketika aku menyuruhnya? Aku akan membersihkan toilet. Jun CK menyuruhku memberikan kertas ini untukmu. Aku tidak cerewet sepertimu. Bintang ini, juga panah ini, ke arah mana itu?